Aduh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab menjaga kehormatan dan saling kasih sayang antara umat Islam, bagian yang ke-8. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim, takwa itu bukan di bibir tempatnya. Takwa itu tempatnya ada di hati. Jadi percuma kita ngomong takwa di bibir, tapi hatinya tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik bibir tidak sering-sering mengucapkan takwa, tapi hatinya betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan takwa ini bisa menjadi jimat, penangkal serangan setan, serangan jantung, bahkan serangan fajar. Karena apa? Karena kalau orang sudah bertakwa, setan tidak mungkin bisa mengkelabui atau membujuk orang yang bertakwa. Orang kalau sudah bertakwa tidak mungkin kena serangan fajar. Dan juga orang yang betul-betul bertakwa tidak mungkin kena serangan jantung. Karena apa? Kalau orang takwa itu pasrah ya. Mau terjadi baik atau jelek kepada dirinya enggak dipikir, ya sudah, itu memang takdir Allah. Akhirnya ya tidak kena serangan jantung. Setelah melakukan serangan fajar, kemudian kena serangan jantung. Nah ini kita karena tidak punya takwa. Kalau punya takwa akan bebas dari serangan setan, serangan jantung, bahkan serangan fajar. Sekarang hadis yang ke-15. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi hatta yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Kata Nabi, tidak sempurna imannya seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti halnya mencintai diri sendiri. Ini kayaknya sulit ini. Kelihatannya gampang tapi sulit. Kebanyakan orang itu biasanya cinta kepada dirinya itu lebih utama daripada cinta kepada saudaranya sendiri. Jangankan saudara sesama Islamnya ya, saudara kandung saja ya, itu kebiasaannya cintanya itu tidak sama kepada dirinya sendiri, masih bermusuh padahal saudara kandung. Di sini jangankan saudara kandung, saudara yang lain asalkan sesama Islamnya itu harus sama seperti mencintai diri sendiri kalau imannya ingin dikatakan iman yang sempurna. Inilah yang disebut dengan kesempurnaan iman dalam bersosial. Ini bahasanya begitu. Kalau ingin sempurna imannya dalam bersosial, berhubungan dengan orang lain, ya harus saling mencintai seperti mencintai diri sendiri. Nah, inilah kasih sayangnya umat Islam harus ditunjukkan dengan mencintai orang lain seperti halnya cinta kepada diri sendiri. Oh, tidak bisa. Cinta kepada orang lain itu seperti cinta sendiri kepada diri sendiri itu tidak bisa.
Ya kalau tidak bisa 100%, ya monggo jangan sampai membenci orang lain, apalagi mengganggu orang lain. Inilah yang disebut dengan iman yang menjelang atau hampir sempurna. Jadi kita ini kalau ingin sempurna imannya dalam bersosial, usahakan cintanya kepada orang lain seperti cinta kepada diri sendiri. Artinya kalau kasihan kepada diri sendiri juga kasihan kepada orang lain. Kalau kita ini disakiti, hati kita ini sakit, umpamanya dihina sakit, ya jangan sampai menghina orang lain. Karena apa? Kita ini sebenarnya tidak mau dihina, disakiti hati, maka orang lain juga begitu. Makanya di sini Rasulullah mengatakan tidak sempurna imannya seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti cintanya kepada diri sendiri. Walaupun mustahil 100%, ya ada apa-apalah 70% atau 80%. Kayaknya kalau masih banyak nafsu ini sulit ya. Sulit untuk mencintai orang lain seperti cinta kepada diri sini. Sulit ya. Kalau nafsunya masih banyak, nafsu makan, nafsu minum, nafsu ingin ini, ingin itu, nafsu tidur, wah sulit ya untuk 100%, tidak apa-apa. Jadi ibadah yang sempurna itu bukan hanya sholat saja, bukan puasa saja, tapi ada ibadah sosial yaitu saling mencintai dengan orang lain seperti cintanya kepada diri sendiri. Hadis yang ke-16. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman au mazluma. Kata Nabi, tolonglah saudaramu zaliman yang berbuat zalim, au mazlumana, atau yang dizolimi, sama-sama diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah untuk saling dibantu semua. Jadi yang dizolimi dan yang melakukan kezaliman itu semuanya kata Rasul disuruh dibantu. Faqala rajul, orang laki-laki berkata, karena sanksi ya, kalau orang yang dizolimi itu dibantu, kayaknya pikirannya nggak sanksi. Oh, normal ya. Tapi kalau yang dibantu adalah orang zolim yang melakukan kezoliman, masa mau dibantu? Nah ini, rajul ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluma. Wajar ya Rasul kalau saya membantu orang lain apabila dizolimi, itu wajar. Jadi orang yang dizolimi itu wajar apabila dibantu. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu. Sedangkan saya sekarang bertanya ya Rasul, umpama membantu orang yang melakukan kezoliman, bagaimana cara membantunya? Jadi kalau orang yang dizolimi, dicaci, dihina, ditipu, dirusak umpamanya barangnya, wajar kalau dibantu. Tapi sekarang yang zolim, yang merusak, yang mencaci, yang menghina, ya kok mau dibantu juga? Bagaimana cara membantunya ya Rasul? Qala, Nabi Muhammad menjawab, tahjuzuhu au tamna'uhu minaz zulmi. Fa inna zalika nasruhu, rawahul Bukhari. Nah, kata Rasulullah, kalau ingin membantu orang yang melakukan kezaliman, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara mencegahnya. Mencegah agar supaya tidak melakukan kezaliman atau kezalimannya tidak dilanjutkan. Begitu caranya kalau ingin membantu orang yang sedang melakukan kezaliman. Jadi yang zalim, yang dizolimi sama-sama dibantu. Kalau saya takut bagaimana? Kalau saya takut gimana? Takut banyak bicara, banyak ini itu, bagaimana? Kalau takut ya mungkin nyuruh orang lain. Kalau takut juga
ya paling tidak bantu dengan doa, mudah-mudahan kezaliman orang itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kemudian mengatakan dengan kasar, mencaci juga. Nah, ini bukan membantu ini. Ini namanya membantu menambah keributannya. Dan ingat tuh ya, zalim yang di depan itu ini sudah dijelaskan nanti menjadi kegelapan nanti di akhirat. Jadi yang sering melakukan kezaliman nanti gelapnya itu luar biasa. Makanya kita diperintah untuk membantu orang yang zalim, yang melakukan kezaliman juga yang dizalimi. Ingatlah ya, zalim itu banyak. Dengan lisan boleh bisa, dengan jari-jari pakai HP bisa ya, pakai perilaku bisa, tenaga kita bisa, barang yang kita miliki mengganggu orang lain juga bisa ya. Ya mungkin binatang kita, mungkin mobil kita atau sepeda kita atau pohon kita. Kalau sudah membuat tidak enak kepada orang lain itu namanya zalim. Jadi perlu diingatkan. Kalau berani langsung diingatkan. Kalau tidak berani mungkin nyuruh orang lain. Kalau tidak berani lagi ya cukup doakan kepada Allah. Mudah-mudahan orang ini berhenti kezalimannya. Jangan sampai berdoa mudah-mudahan orang ini cepat mati umpamanya. Biar zalimnya berhenti ya jangan ya. Doanya itu diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan didoakan mati. Orang ini mengganggu terus. Mudah-mudahan cepat mati. Nah, ini tidak baik doanya ya. Yang baik bagaimana? Doanya adalah mudah-mudahan orang ini berhenti melakukan kezaliman. Jadi kezaliman bisa dilakukan oleh penguasa, bisa dilakukan oleh tokoh, bisa dilakukan orang biasa ya. Orang biasa tidak punya kewenangan atau kekuasaan apapun, tapi juga bisa melakukan kezaliman. Kalau terjadi kata Rasulullah, tolong dia yang dizolimi dan yang menzolimi agar supaya selamat dunia akhirat karena bentuk saling kasih sayang antara umat Islam. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian dulu karena hadis berikutnya yang nomor 17 ini cukup panjang. Maka cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.